Selamat pagi Thomasian, bertemu di dalam video pembelajaran sejarah. Untuk materi di video ini berkaitan dengan mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS. Kita masuk ke dalam bab pertama tentang manusia dan sejarah. Di dalam bab 1, kita akan mempelajari 3 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu mengenai kehidupan dalam ruang dan waktu. Yang kedua berkaitan mengenai perubahan dan keberlanjutan sejarah. Yang ketiga berkaitan dengan keterkaitan sejarah di masa lalu dengan di masa sekarang. Nah, untuk di bab pertama ini akan dibagi menjadi 5 sub. Untuk di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas 3 sub ini ya, ABC. Lalu di sub D dan E akan dibahas di dalam video yang selanjutnya. Kita masuk ke dalam sub yang pertama, mengenai pengertian sejarah. Ada 2 makna sejarah secara etimologis dan ada secara terminologis. Secara etimologis, istilah sejarah yang ada di Indonesia berasal dari kata syajaratun, dari bahasa Arab, yang berarti pohon. Pohon di dalam makna kaitannya dengan sejarah berarti sebuah kehidupan di mana sejarah ini menjadi rangka utama. Setiap dahan, lalu ranting-rantingnya dapat kita ibaratkan sebagai peristiwa sejarah. Ya, peristiwa sejarah yang terjadi antara satu dengan lainnya saling berkaitan meskipun terjadi di dalam periode, masa, ataupun waktu yang berbeda-beda. Nah, di dalam pohon sejarah ini dapat kita artikan bahwa peristiwa yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dan antara peristiwa satu dengan yang lainnya bisa saja terjadi berbeda-beda keadaannya. Lalu ada kata history, ya, historia. History dari bahasa Inggris merupakan serapan dari bahasa Yunani yaitu historia. Ya, bahasa Belanda, bahasa Jerman memiliki istilah lain yang berbeda dengan istilah Yunani atau Inggris. Istilah-istilah ini mengacu kepada kata sejarah. Menurut KBBI, sejarah adalah asal-usul, keturunan, silsilah, dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi, sejarah tersebut memang benar-benar keadaannya sudah pernah terjadi di masa lampau. Dapat disimpulkan bahwa sejarah memiliki arti penyelidikan, pengumpulan, perorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa masa lampau. Secara terminologis, ada tokoh-tokoh yang mengungkapkan pandangannya terhadap sejarah. Yang pertama adalah Herodotus. Kalian bisa cek di buku cetak halaman 7. Herodotus adalah bapak sejarah dunia. Lalu ada Ibnu Khaldun, lalu ada Collingwood, Leopold van Rank, ada Sartono Kartodiro. Ya, Sartono Kartodiro orang Indonesia yang intens terhadap ilmu sejarah. Menurut Sartono Kartodiro, sejarah bisa dibagi menjadi 2 sisi, yaitu sisi objektif dan sisi subjektif. Jika disimpulkan, sejarah merupakan rekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan benar-benar terjadi. Dan peristiwa-peristiwa tersebut dikaitkan dengan segala aktivitas atau kegiatan manusia. Jadi sejarah pasti identik dengan kegiatan manusia itu sendiri. Kita contoh di sini ada sebuah bagan mengenai silsilah kerajaan. Di dalam ilmu sejarah atau pelajaran sejarah, diagram ini merupakan sebuah sejarah yang sudah diteliti, dikumpulkan informasinya dari berbagai sumber. Sehingga dari sumber-sumber tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada keterkaitan antara satu fakta peristiwa dengan satu fakta peristiwa lainnya. Berikutnya sub yang B mengenai peranan manusia dalam sejarah. Ya, di dalam sejarah manusia ini punya peranan penting dan manusia bisa disebutkan adalah pemeran utamanya. Nah, di dalam pemeran utamanya biasanya ada juga pemeran tambahan atau pemeran pembantu. Tapi kita tidak bisa menyingkirkan peranan dari peran pembantu tersebut karena sebuah sejarah akan berguna, akan lebih bermakna apabila kita bisa melihat sudut pandang sebuah sejarah dari berbagai sisi. Sejarah juga berkaitan dengan lingkungan alam, ya. Namun lingkungan alam ini tidak menggerakkan sejarah, melainkan manusialah yang menggerakkan sejarah. Lingkungan alam hanya mempengaruhi manusia itu dalam membuat sejarah. Nah, peranan manusia dalam sejarah bisa kita lihat dari 2 sisi, ya.
dari objek sejarah dan juga dari subjek sejarah. Manusia sebagai objek sejarah memiliki makna bahwa sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Lalu, objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu masa lampau. Contohnya, misalnya, kita mempelajari mengenai revolusi yang terjadi di Indonesia, misalnya. Bahwasanya manusia berperan di dalam revolusi tersebut, baik itu berperan secara perang ataupun berperan secara diplomatis, ya, atau perundingan. Nah, itu kita kenal manusia berperan sebagai objek sejarah. Namun ketika kita mempelajari manusia sebagai subjek sejarah, artinya manusia tersebut berperan sebagai pelaku sejarah atau orang-orang yang memiliki peran penting di dalam sejarah tersebut. Pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Ini bisa kategorikan misalnya dalam peristiwa revolusi kemerdekaan Indonesia. Ada tokoh-tokoh, ada orang yang berperan dalam revolusi kemerdekaan. Kita bisa sebutkan contohnya misalnya adalah Sultan Syarif. Sebagai Perdana Menteri, beliau berperan aktif, berperan nyata di dalam perundingan-perundingan dengan Belanda. Atau misalnya Jenderal Sudirman yang memimpin di dalam pergerakan militer dalam mengatasi serangan dari Belanda. Nah, misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga mengenai konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Ada dua konsep sejarah dilihat dari sisi ruang dan dari sisi waktu. Ruang berarti tempat, cakupan. Tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan. Misalnya sejarah Indonesia ya berarti terjadinya di Indonesia. Kalau mau lebih detail lagi, misalnya sebuah sejarah yang terjadi di Indonesia, misalnya terjadi di Yogyakarta. Misalnya di Yogyakarta masih luas, bisa lebih detail lagi misalnya terjadi di Kaliurang. Kaliurang itu sebuah daerah tempat perundingan misalnya. Lalu secara konsep waktu, sejarah memiliki 4 makna, yaitu mengenai yang pertama ada perkembangan, kedua kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Sejarah pasti mengalami perkembangan. Masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perkembangan adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Jadi, sejarah ini tidak muncul begitu saja, pasti ada kaitan dengan yang terjadi sebelumnya. Contoh misalnya, sejarah tentang revolusi kemerdekaan Indonesia. Terjadi perkembangan antara tahun 1945 sampai 49 antara masyarakat misalnya yang masih terjajah, ini berusaha untuk lepas dari penjajahan, lalu berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan sampai akhirnya benar-benar merdeka. Lalu yang berikutnya adalah kesinambungan. Masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi diwariskan dan diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Misalnya mengenai fakta yang terjadi di Indonesia lainnya. Terjadi perubahan-perubahan situasi politik di Indonesia. Tentang demokrasi misalnya. Jika sebuah demokrasi sudah dirasakan cocok, maka akan diteruskan keberlangsungan demokrasi. Misalnya dalam menyampaikan pendapat, atau misalnya dalam mengkritik, atau misalnya dalam perjuangan hak asasi manusia. Maka kesinambungan tersebut akan muncul dengan cara memperbaiki sistemnya, ataupun membuat sebuah peraturan-peraturan yang menyesuaikan dan mendukung fakta-fakta atau peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Ada keberlanjutan, ya, ada kontinuitas. Yang ketiga mengenai pengulangan. Ada peristiwa pada masa lalu yang terjadi lagi. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya, lalu terulang kembali pada masa sesudahnya atau pada masa sekarang. Oke, misalnya tentang peristiwa-peristiwa di pemerintahan. Di Indonesia sudah sering terjadi yang namanya demonstrasi. Sejak zamannya Soekarno, sejak zamannya Soeharto, lalu zamannya Gus Dur, Megawati, sampai zamannya Pak Jokowi, sudah sering terjadi yang namanya demonstrasi. Dan demonstrasi tersebut identik untuk mengkritik pemerintahan. Nah, jadi peristiwa sejarah tentang demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat ini akan terjadi berulang-ulang karena dianggap sesuai atau
dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang terakhir adalah perubahan. Masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Perubahan terjadi ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Nah, tetapi perubahan ini pasti sangat berkaitan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Misalnya dapat kita lihat mengenai teknologi transportasi. Teknologi transportasi pada awalnya misalnya menggunakan tenaga binatang, lalu tenaga alam, misalnya angin ya, ataupun air. Lalu di kemudian hari menggunakan tenaga bahan bakar atau misalnya sekarang menggunakan tenaga listrik. Nah, jadi secara sejarah perubahan ini membentuk peristiwa-peristiwa yang dialami manusia semakin lama semakin maju, semakin menyesuaikan tata kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, itu merupakan 4 kategori dari konsep waktu sebuah sejarah. Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini cukup berkaitan dengan yang pertama yaitu pengertian sejarah, yang kedua berkaitan dengan peranan manusia dalam sejarah, yang ketiga berkaitan dengan konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Oke, berikutnya adalah evaluasi pembelajaran kali ini. Ada PSPR 1.1. Ada 2 tugas ya. Yang pertama tentang pengetahuan. Kalian membuat analisis pendapat secara esai mengenai pengertian sejarah dalam konsep ruang dan waktu seperti yang tadi sudah dibahas. Lalu berikan contoh yang mendukung. Ya, contoh tersebut bebas, mau contoh peristiwa di belahan negara mana, di Indonesia, ataupun kehidupan kalian sendiri juga tidak apa-apa. Dikerjakan dalam bentuk tulisan tangan, lalu difoto dan diupload di agenda sekolah sesuai waktu PJJ ini. Lalu yang kedua, KD 4.1 ini keterampilannya. Membuat silsilah keluarga besarmu secara lengkap. Dibuat secara manual atau tulisan dengan hasil difoto. Ya, jadi setelah tulis tangan hasil difoto sama seperti ini, lalu diupload di agenda sekolah pada pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup. Apabila ada pertanyaan bisa komen di dalam video ini ataupun bertanya lewat WA ke nomor Pak Yudi. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.